Oke, saya review dulu sedikit karena apa? Banyak simbol yang baru datang di depan. Coba kita lihat dulu mulai awal itu kita punya jangan merah. Y awalnya it's tebal bener. Sama dengan ln X itu isinya adalah integral 1 sampai X 1 per T dt. Dengan X-nya harus besar 0 ya. Perhatikan bahwa yang besar 0 ininya nih. Kalau di sini misalkan tulisannya X ln X kuadrat, ya X-nya boleh negatif ya. Yang harus positif tuh seluruh bagian ini. Kemudian dari situ kita punya sifat turunannya Y aksen sama dengan 1 per X gitu ya. Nah kemudian fungsi ln X ini grafiknya diingat-ingat seperti ini. Melalui 1,0. Kemudian ini ke kanan dia naik terus. Jadi nggak pernah turun lagi. Dan nggak ada asimtot datar. Jadi kalau di sini saya tarik garis mendatar. Suatu saat ini akan ditabrak sama ini. Gitu ya. Garis mendatar dimanapun akan dilalui sama dia. Oke. Jadi dia kalau X-nya ke kanan terus, maka ln X itu menuju tak hingga. Jadi kita punya rumus ini. Limit kalau X-nya ke kanan terus, ini ln X itu sama dengan tak hingga. Dan kalau ke kiri terus, tapi positif X-nya, ini akan turun menuju min tak hingga. Limit X mendekat min 0 dari kanan. Di depan yang baru datang. Ln X ini sama dengan min tak hingga. Di depan. Begitu. Nah, kemudian fungsinya dia monoton naik ln X. Cekung ke bawah terus. Jadi punya inverse. Inverse itu adalah fungsi yang kita namakan ini inverse dari fungsi ln X. Ini kita namakan variabelnya namanya dua-duanya dalam variabel X ya karena digambar di grafik yang sama. Y sama dengan EXPX. Yang terakhir kuliah kita tunjukkan ini sama dengan E pangkat X gitu ya. Ini kalau ini namanya fx, yang ini adalah fungsi inverse-nya. Ya. Fungsi inverse-nya. Dengan demikian kalau dia fungsi inverse, saya punya hubungan EXP dari ln X kalau dikomposisikan nih ln dengan inverse atau jangan X lagi lah. Apa P gitu ya. Sama dengan balik P. Di depan ln dari EXP Q gitu. Balik lagi Q. Nah, karena EXP ini eksponen ini sama dengan E pangkat X, maka kalau saya ganti E pangkat juga sama. Yang ini ln dari E pangkat Q sama dengan Q gitu ya. Jadi EXP bisa diganti E pangkat gitu. Nah, E ini apa? E itu adalah bilangan. Bilangan yang nilai fungsi ln-nya 1. Jadi E ini adalah E itu adalah bilangan sehingga ln dari bilangan tersebut sama dengan 1 nilai ln-nya. Nah, fungsi eksponen inverse tinggal ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kita peroleh ini titiknya. Dengan demikian, ini kalau ini titik E, 0, dicerminkan di sini menjadi 0, E ya.
dicerminkan terhadap Y sama X. Nah, dari hubungan ini saya punya, kita lihat kalau ini eksponen, fungsi eksponen, tadi kalau ln E 1, saya punya sekarang kalau saya ini, apa, saya pangkatkan ya, ini dulu, ya, pangkat ln E sama dengan apa? Pangkat 1 gitu ya. Ini kedua ruas dihitung pangkatnya. Jadi pangkat ln E, lihat, pangkat ln P sama P. Pangkat ln E, ya sendiri. Jadi ininya hilang gitu ya, karena saling invers. Nah, oh ya, ngapain saya ngitung itu? Ntar dulu. Udah nggak perlu. Ngapain? Di depan. Nah, jadi sebenarnya ya udah nggak perlu. Saya tadinya mau menunjukkan ini pangkat 1 sama dengan udah nggak usah ya pangkat 1 ya ini. Atau eksponen 1 ya itu. Ini 1 nilai eksponennya e. Oke, itu yang udah kita dapatkan. Sekarang kita akan lanjut hari ini. Oke. Ada yang nyalin? Enggak kan ya? Oke. Sebentar. Kemarin kita sampai mana ya? Ini ya terakhir. Oke, hari ini kita lanjut mulai sini di depan. Ini dia, Pak. Ini udah belum ya? Belum ya? Belum. Oke, sifat bilangan itu A kali B sama A tambah B itu ya. Kayak pangkat biasa jadinya. Pembagian pangkatnya dikurang. Nah, kemudian ini satu-satunya fungsi yang kalau diturunkan balik lagi ke dirinya sendiri. Saya akan tunjukkan ya. Coba kita lihat. Y sama dengan pangkat X. Saya akan cari turunannya. Y aksennya apa gitu ya. Gitu. Nah, coba kita hitung. Gimana ngitungnya? Ini saya akan lonkan ke kiri kanan. Kalau ada pangkat fungsi itu pakai lon aja, dilonkan. Sama dengan ln pangkat X. Kenapa dilonkan? Supaya pangkatnya bisa turun. Ln ini kalau ada pangkat bisa ke depan turun. Ln berapa? 1 ya. Itu memang bilangan yang nilai ln-nya 1. Nah, baru saya turunkan ini kedua ruas terhadap X. Turunkan terhadap X. Ln Y turunannya apa? Hah? Apa? Nggak seperti aja turun ke X ini. Kali Y aksen. Kalau ini betul. Turun ke Y, ln Y, turunannya seper Y. Betul. Turun ke Y. Kalau turunnya bukan ke Y, ke X ya. 1. Ln tuh selalu 1 per dulu kali turunan yang dalamnya. Itu ya. Turunan dari X 1. Jadi dari sini saya bisa susun Y aksen sama dengan Y. Atau Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ke ini. Yaitu E pangkat X. Jadi E pangkat X turunannya adalah E pangkat X gitu ya. Begitu. Lupa penurunannya nggak apa-apa. Tapi ini harus ingat. Ya. Begitu.
Dari mana? Dari kosan. Kenapa terlambat? Siakan, Pak. Lain kali kuliahnya. Apa? Lain kali kamu balik lagi. Batasnya 10 menit. Kebiasaan. Eh, Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, maka kalau kita integralkan, kemana sih Neng teh? Integral E pangkat, ya ini diganti U, E pangkat U, maka integralnya adalah ini gitu ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Nah, saya crop dulu aja semua gitu ya, supaya nggak bolak-balik. Oke, yang ke satu dulu kita lihat. Saya punya Y sama dengan E pangkat akar X. Saya akan kerjakan ngitung turunannya dua cara. Karena cara yang kedua nanti berlaku umum untuk yang pangkat lain. Nah, yang pertama pakai rumus langsung. Pakai rumus langsung itu tadi kita punya gini. Y sama dengan E pangkat X. Turunannya E pangkat X juga ya. Yang baru dibuktikan. Kalau saya punya E pangkat akar X. Nah, kalau mau pakai rumus langsung seperti yang di kanan. Maka Y aksennya E pangkat itu selalu tetap. Tapi kita pakai aturan rantai. Kali turunan yang lebih dalamnya lagi. Kali 1/2 akar X ya. Turunan dari akar X. Tapi sebaiknya mendingan nggak ngapalin ini. Ya kecuali ini satu aja. Ada cara dua. Ini cara dua. Yang bisa dipakai nanti ke soal-soal lain. Yaitu gini. Kalau saya punya pangkat yang memuat X, pangkatnya ada fungsinya, itu dilonkan kayak tadi. Y sama dengan E pangkat akar X. Saya lonkan. Lon Y sama dengan lon E pangkat akar X. Kemudian saya sederhanakan. E pangkat akar X. Nah, gitu ya. Lon E 1. Jadi saya punya ln Y sama dengan akar X. Nah, baru kita turunkan. Ini kita turunkan. Turunan dari ln Y sama dengan turunan dari akar X. Ln Y kayak tadi selalu depannya 1/Y, Y aksen. Ln itu 1/Y ya. Akar X 1/2 akar X. Nah, dari sini saya susun. Kalikan Y-nya ke belakang. Sama dengan Y-nya kembalikan ke awal. Y-nya E pangkat akar X ya. Fungsi semula. 2 akar X. Sama aja dengan yang di kiri. Cuma ini nanti berlaku umum kalau kalian menghadapi yang lain-lain di tutorial. Misalnya ada gini. X pangkat X kuadrat. Nah, nggak boleh pakai rumus yang ini. Ini berlaku kalau ininya konstanta gitu ya. E itu konstanta ya. Mendingan pakai cara yang kedua gitu. Ya, tapi terserah. Mau pakai cara gitu. Oke, yang kedua. Saya bahas yang nomor 2-nya aja ya. Yang ke satu aja sama aja. Kalau yang kedua bisa ya, yang ke satu juga bakal bisa. Oke, ini. Saya bahas yang ini. Oh, masih ada yang nyalin, sok. Oke, yang berikutnya
kita bahas ini. Dan ini juga menggunakan, kalau ini mau nggak mau kalian harus ingat integral E pangkat apa? Terserah Q gitu. Ini dQ sama dengan E pangkat Q tambah C itu ya. Ininya harus sama. Kalau Q, ini Q. Nah, ini kita arahkan ke bentuk ini. Jadi saya substitusi apa? U sama dengan apa? Min X pangkat 3 gitu ya. Supaya E pangkat U nanti. DU-nya apa? Cari hubungannya. Min 3X kuadrat DX. Nah, X kuadrat DX saya punya ini. X kuadrat DX. Ini. Jadi X kuadrat DX adalah min 1/3 DU. Sehingga kalau ini saya sebut K berubah menjadi ada min 1/3-nya dari sini. X kuadrat DX-nya jadi min 1/3 DU. DU-nya di dalam integral nanti. E pangkat U DU. Gitu ya. Dan ini menjadi min 1/3 E pangkat U ke rumus ini. Tetap E pangkat U tambah C. Atau kembalikan ke fungsi semula E pangkat min X pangkat 3 ditambah C. Begitu. Pertiganya ada minumnya. Hah? Oke. Gitu ya. Lanjut lagi. Yang ini substitusinya U pangkat min 4X ya. Oke, sendiri. Saya crop ininya lagi. Supaya bisa ditulis di bawah. Terlihat soalnya. Nah, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini dan garis ini. Coba kita lihat. Menggambar grafiknya harus tahu. Y sama dengan E pangkat X dulu. Grafiknya gimana? Gambar di udara? Hah? Ngarang aja. Tadi awal kuliah baru dilihatin. Hah? Atau Y sama dengan ln X dulu. Gimana gambarnya? Di udara. Itu ln X ya. Ln X gambarnya gitu. Ini 1. Ini menuju min tak hingga. Ini menuju tak hingga. Inverse jadi gimana? Pangkat X kan inverse. Hah? Masa kayak parabola? Hah? Gitu ya. Oke, E pangkat X. Saya gambar ulang. Jadi E pangkat X itu inverse dari ln. Ini E pangkat X yang merah. Ininya 1 ya. Sekarang saya perlunya E pangkat min X. Gimana? X-nya diganti min X. Jadi grafiknya apa? Hah? Apa? Yang keras? Diapakan? Nggak kedengeran. Ini, saya punya Fx sama dengan E pangkat X. Saya mau menggambar E pangkat min X. Itu tak lain F dari. Jadi caranya gimana? Terhadap cermin terhadap sumbu Y ya. Oke, jadi yang E pangkat min X ini dicerminkan dari ini terhadap sumbu Y. Nah, yang bagian kanannya ini saya cerminkan menjadi seperti itu. Yang bawahnya saya cerminkan menjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah Y sama dengan E min X. Wah, pada nggak belajar memang
Ya, kalau nilainya jelek sekali ya nggak belajar gimana? Wajar aja gitu ya, karena nggak belajar. Pencerminan aja lupa gitu. Cuma kalian kalau nggak mau belajar ya mendingan jadi penjahit gitu. Ngapain capek-capek di ITB? Ya, kalau mau jadi insinyur ITB ya harus ada usaha gitu. Kalau nggak ada usaha ya nggak bisa. Oke, saya akan gambar. Oh ya, kemudian itu satu yang hijau. Kemudian garis melalui 0,1. 0,1 saya gambar dengan warna coklat. Ini 0,1. Dan garis yang melalui 1, ya, ya, 1,1/E. Ini kalau 1, ini kan tadi yang hijau tuh Y sama dengan E min X. Kalau ini 1, dia Y sama dengan E min 1/E. Jadi ini pada grafik ya. Titik ini nih. Kalau X-nya 1, kita lihat grafik hijau kalau dihitung 1/E. Ini 1/E tingginya. Jadi melalui ini. Jadi ini yang hijau sebenarnya melengkung, yang ini garis lurus gitu ya. Saya gambar pakai GeoGebra karena jelek. Nah, saya gambarin di GeoGebra dulu. Y sama dengan E pangkat min X. Mana? Ya betul. Min X itu kayak gitu. Kemudian satu lagi saya mau gambar garis lurus. Ini saya zoom dulu aja. Melalui titik ini dan ini 1,1/E. Nah, gambar garis lurus saya harus cari dulu persamaan garis lurusnya. Tapi karena males cari persamaannya, saya pakai ini aja. Gambar garis melalui tadi 0,1 dan 1,1/E. Salah. Ini ya. 1,1/E. Tuh, keluar persamaan garisnya. Gitu. Oke, ini kita zoom supaya dia bikin garis lagi, klik dulu ini. Ini kita zoom. Nah, gambarnya seperti itu. Oke. Jadi kembali ke soalnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi grafik ini dan garis yang melalui 2 titik ini. Saya akan pakai gambar dari GeoGebra. Ini jadi saya hapus penjelasan tadi supaya enggak terlalu penuh. Saya crop aja ya dari GeoGebra-nya. Bentar, agak ke bawah supaya kelihatan. Nah, gambarnya adalah ini. Tadi yang biru adalah Y sama dengan E min X. Yang hitam kita ngintip aja. Bikin persamaan garis melalui 2 titik bisa ya. Pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan apa? Ini sama GeoGebra udah dibikinin. Jadi saya pakai aja dari sini. Y sama dengan 0,63. Ini pembulatan. Pindah ruas. Tambah 1. Y sama dengan apa? Min 0,63 tambah 1. Yang hitam ini Y sama dengan min 0,63X tambah 1. Gitu ya. Ininya dibulatkan. 0,63 itu 1/E mungkin ya. Iya. 1/E. Kalau mau eksak ini 1/E. Ya udah. Mau dibikin eksak 1/E gitu ya. Nah. Cepat aja ini. Ini saya sebut Fx. Yang biru saya sebut Gx. Maka luas daerahnya adalah ini. Diminta luasnya.
maka luas sama dengan, nggak usah pakai partisi lagi, langsung aja berapa? 0 sampai, terus ininya apa? Hah? Fx yang di atas ya, yang hitam dikurangi yang biru. Itu panjang luas garisnya. Ya, tinggal dihitung aja ini masukkan min setengah min seper E kali X. Seper E itu konstanta ya. Dikurangi E pangkat min X seluruhnya dx. Nah, hitung sendiri ya. Oke. Gitu. Integral E min X apa? Kalau belum bisa substitusi min X-nya sama dengan U. Nanti integralnya bisa dihitung ya. Oke. Lupa ininya nggak dihidupin. Ya, lanjut ya. Nah, kita kembali masuk sekarang sesuatu yang sangat jenuh. Bikin jenuh. Tapi harus kita lalui. Gini. Saya cerita dulu dari sini. Kayak muter-muter ceritanya. Bikin jenuh. Yang ngejelasin aja jenuh, apalagi yang dengar. Tapi ya mau nggak mau harus kita pelajari gitu ya. Coba kita lihat. Awal fungsi transenden saya membahas Y ln X. Kemudian ada inversnya. Yaitu mau dalam variabelnya dalam X lagi boleh. EXP X atau E pangkat X ya. Mau nulisnya gini juga boleh, nggak ditukar gitu. X sama dengan EXP Y sama dengan E pangkat Y boleh. Yang penting ini itu inversnya itu. Ya. Saya tulis dalam X. Nah, kalau ini Fx, ingat grafiknya ln ya, sama eksponen. Ini adalah F min 1, variabelnya X juga ya. Karena ditulis dalam E pangkat X. Dengan E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Kalau dihitung, percaya aja ini diterima dulu ya. 71 sekian gitu. Oke. Nah, sekarang, oh ya, ini namanya yang kiri fungsi logaritma asli atau natural ya. Natural atau asli. Yang ini namanya fungsi eksponen asli atau natural. Nah, sekarang akan dibikin fungsi eksponen yang nggak asli, tapi bukan palsu. Namanya fungsi eksponen umum. Kita akan membentuk fungsi baru dari sini. Ini tadi munculnya ke sini. Dari sini muncul fungsi Y sama dengan mirip-mirip ini. Jadi A pangkat X. Atau sama aja ditulis gini. E pangkat ln A pangkat X. Sama aja ya. Karena E dan ln saling invers. E ln kuda ya sama dengan kuda. Gitu ya. Dan X-nya bisa ke depan. E pangkat X ln A. Nah, dengan A-nya positif. Bikin, jadi ini bikin fungsi baru. Bentuknya ini. A pangkat X. Sama dengan ini gitu ya. Yang perlu diingat mah A pangkat X-nya aja. Oke, balik ke slide-nya. Jadi kita akan memunculkan fungsi baru ini. Yang sama dengan ini. Ini ingatnya gampang. X ini kan kalau ln boleh ke belakang jadi pangkat.
E dengan ln habis. Jadi dapatnya A pangkat X. Dengan A-nya positif. Nah, sekarang saya mau lihat grafiknya lewat GeoGebra aja. Supaya bagus. Ini tutup dulu. Yang pertama saya ingatkan dulu fungsi E pangkat X. Itu seperti ini. E pangkat X. Nah, ini nggak bisa disalin ya. Di crop. Crop dulu. Masuk sini. Ada di sini dia. Oke, ini Y sama dengan E pangkat X grafiknya. Udah tahu. Sekarang kalau saya bikin grafik Y sama dengan 4 pangkat X. Di daerah sini, di daerah X positif, grafik, warna lain ya. Supaya nanti mencerminkan. Sekarang saya mau bikin Y sama dengan 4 pangkat X. Kalau ini E pangkat X, ingat E itu 2,7 sekian. 2,7 pangkat X. Sekarang 4 pangkat X. Kalau di titik ini 0,4. Yang biru ini grafiknya di atasnya atau di bawahnya? Ini tuh kalau yang hijau ini sekitar 2,71 sekian pangkat X gitu. Yang ini di atasnya ya. Betul? Nggak tahu berapa, pokoknya di atas ya kan? Kalau titik di sini 0,8, pakai biru. Di 0,8, di atas yang hijau ya? Di atas ya. Di sini juga di atas ya. Kalau di 0, sama-sama. Kalau X-nya 0, pangkat 0, 1, ini pangkat 0 juga 1. Jadi sama-sama. Kalau di kirinya, coba bandingkan kalau X-nya negatif. 2,71 pangkat katakanlah setengah min setengah. Sama 4 pangkat min setengah. Gede mana? Ini kan 1 per 2,7 pangkat setengah ya. Ini 1 per 4 pangkat setengah. Nah, yang ini lebih kecil ya. Jadi kalau di kiri sumbu Y, dia nilainya lebih kecil dari yang hijau. Mana setengah di sini? Lebih gini. Makin ke sana makin kecil. Jadi yang 4 pangkat X gambarnya ada di sini. Di kanan dia lebih tinggi. Gitu. Di kirinya lebih rendah. Jadi mirip-mirip aja ya. Ini jangan jadi aduh fungsi baru lagi. Sama kayak ini, cuma bilangannya aja diganti. Oke, saya gambar di sini supaya bagus ya. Y sama dengan 4 pangkat X. Mana pangkat? Pangkat X. Nah, gitu. Kelihatan. Ini yang coklat seperti ini. Makin gede, Y sama dengan 10 pangkat X. Makin warnanya sama. Jangan hijau lagi. Merah. Nah, gitu ya. Makin gede ininya, dia makin di sini makin landai, di sini makin cepat naik. Gitu. Oke, sekarang saya mau ke slide-nya supaya selaras dengan slide-nya. Oh ya, istimewa dulu kalau A-nya 1. Kalau A-nya 1. 1 pangkat X, ya 1 terus garis lurus. Kalau 2 pangkat X, sebentar, mau balik lagi ke sini. Kalau 2 pangkat X, mana yang E pangkat X tuh yang hijau. Yang hijau E pangkat X, kalau 2 pangkat X, di bawah yang hijau di sini, betul? Karena ini kan 2,7.
2 pangkat X. Saya mau ganti ini 2 pangkat X saja. Supaya nggak kebanyakan grafik. 2 pangkat X. Nah, dia di bawah yang E pangkat X di sini. Di sininya malah lebih tinggi. Gitu. Ini tutup aja dulu, dia bandingkan 2. Gitu ya. Sekarang mau menggambar lagi ini. Yang biru. Ya udah biarin dulu. Sekarang saya mau menggambar ini. Nanti ringkasannya di bawah ya. Ini mau saya tutup dulu. 2 pangkat X. Ini saya ambil E pangkat X lagi. Dengan gambar itu mengingatnya nanti memudahkan. Ini yang tadi balik lagi. Y sama dengan E pangkat X. Kalau saya mau menggambar Y sama dengan E pangkat min X, tadi apa? Ini kan sama dengan F min X ya. Dicerminkan ke sini, betul? Coba kita gambar. Y sama dengan E pangkat kurung min X. Itu ya. Yang merah cerminan dari yang hijau terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalau saya gambar lagi Y sama dengan 2 pangkat X. Warnanya mirip-mirip, ganti dulu lah ini. Nah, jadi biru gitu ya. Ini 2 pangkat X. Di bawah E pangkat X. Untuk yang di kanan ya. Kalau yang di sini sebaliknya. Sekarang kalau sekarang saya mau menggambar 2 pangkat min X. Gambarnya gimana? Tidur. Hah? 2 pangkat min X. Kayak yang merah. Tapi ini lebih rendah gitu ya. Di sini lebih tinggi, betul? Cerminan dari yang biru. Ngikuti nggak nih? Ini, tarik dulu sini. Coba kita labelin. Karena di situ saya nggak bisa ngelabelin. Ini tadi yang hijau, Y sama dengan E pangkat X. Yang merah, Y sama dengan E pangkat min X ya. Boleh juga saya tulis 1 per E pangkat X gitu ya. Boleh juga saya tulis 1 per E, ya nulisnya macam-macam pangkat X. Yang biru itu Y sama dengan 2 pangkat X. Lebih rendah dari yang hijau di kanan ya. Saya mau menggambar Y sama dengan 2 pangkat min X. Berarti ini kan sama dengan apa? Cerminan dari yang biru ya. Kalau ini saya sebut sebagai apa? GX. Ini adalah G dari min X, betul? X-nya diganti min X. Jadi gambarnya saya pakai ini, warna ini, gitu di sini. Di sini dia malah lebih tinggi. Nah, ini adalah ini. Jadi di situ Y boleh juga saya tulis sebagai 1 per 2 pangkat X, atau boleh juga 1 per 2 pangkat X gitu ya. Nah, yang perlu jadi gini. Kalau Y sama dengan 2 pangkat X ke sini, Y sama dengan setengah pangkat X itu cerminannya. Ya, setengah pangkat X itu sama aja dengan ini. Ini sama aja ya. Paham? Paham nggak? Bingung? Dari tadi ngomong apa? Cina ya? Kalau nggak menyimak, jadi kayak mendengarkan orang ngomong bahasa Spanyol gitu. Bayangin, ngedengerin orang ngomong Spanyol, waduh nggak ngerti itu. Oke ya. Ulang di sini. Saya mau ngulang.
tutup, tutup, tutup. Ini saya mau bikin dulu. Y sama dengan kurung 1/2 kurung pangkat X. Pangkat X. Nah, jadi yang terakhir itu kalau saya punya grafik 2 pangkat X, kayak E pangkat X saja kalau sendirian. Cuma kalau E pangkat X di sini lebih tinggi. Ini 2, E itu 2,71. Jadi lebih tinggi, di sini lebih rendah. Nah, ini 2 pangkat X, maka setengah pangkat X itu adalah cerminannya. Gitu ya. Yang lain lagi kalau saya ganti ini. Jangan ini. Ini ganti dulu. Saya sekarang ganti gedein nih angkanya. 10 pangkat X. Makin tajam di sini. Cepat sekali naiknya. Pangkat 1/10 pangkat X. Ya cerminannya. Sampai nggak keluar dia. Kenapa nggak keluar? Ya, aneh. Push kalau nggak keluar. Y sama dengan kurung 1/10 kurung pangkat X. Pangkat X. Nah, lah, kalau di enter kok nggak keluar? Oh, ininya belum diklik. Nah, itu ya. Atau 10 pangkat min X. Jadi, yang mau disimpulkan adalah grafik. Ini ceritanya udah tadi, jadi langsung dibuka. Mana yang pentingnya? Gini. Yang pentingnya gini. Kalau A-nya di sini lebih besar dari 1, gambarnya yang di sini ya, semua. Ini A-nya lebih besar 1, ini 10 pangkat X, 3 pangkat X, 2 pangkat X, melengkungnya ke sana. Kalau pangkat 1/10, ini 1/10 atau 10 pangkat min X atau 10 pangkat min X, itu berarti 1/10 pangkat X, melengkungnya ke sana. Jadi kalau ininya A-nya kurang dari 1, melengkungnya ke sini. Gitu ya. Itu fungsi A pangkat X. Perlu diingat-ingat ke polanya. Jadi mengingatnya fungsi E pangkat X dan E pangkat min X. Kalau bilangannya lain, ya tinggal ganti aja lebih tinggi atau lebih rendah, lengkungannya sama. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Sifat-sifat A pangkat X kali A pangkat Y itu ini. Ini semua ada buktinya. Saya nggak akan buktikan. Dipakai aja kayak pangkat biasa ya. Bagi jadi kurang pangkatnya. Ini. Dan seterusnya. Nah, yang akan saya bahas ini. Turunannya. Karena di kalkulus urusannya limit, turunan, integral gitu ya. Coba kita lihat turunannya. Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X. Nah, kalau ada pangkat dalam fungsi, selalu dilonkan nurunkannya. Ln Y sama dengan ln A pangkat X. Ln Y sama dengan pangkatnya turun. Baru kita turunkan. Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Ini biasa 1/Y, Y aksen. Ini kemana X-nya? Ngilang. Sebentar, X-nya ngilang dia. X ln A. Nah, ln A itu konstanta ya. A-nya itu konstanta. Jadi, hanya diturunin X-nya aja. Turunan X 1. 1 kali ln A. Jadi, Y aksen sama dengan Y ln A. Inilah. Balikin lagi Y-nya. A pangkat X ln A. Jadilah rumus ini gitu ya. Saya biasanya ini lupa.
Ada ini gampang gitu, meskipun agak panjang, tinggal dilonkan, udah turunkan. Polanya selalu kayak gini, gitu. Coba kalau sekarang saya punya ini, E pangkat X. Saya hitung, tadi kan kita udah tahu E pangkat X turunannya E pangkat X. Tapi saya mau pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus ini menjadi E pangkat X ln E, kan? Betul? A-nya itu kan E. Ini E, ini E. Nah, ln E kan 1. Gitu, balik lagi. Kalau pakai rumus ini juga. Nah, loh banyak rumusnya. Mampus. Saya yang udah puluhan tahun aja lupa. Saya yang ingat ln sama E aja. Dan hubungan nanti fungsi logaritma dengan fungsi ln. Jadi kalau perlu yang logaritma, saya lupa rumus-rumusnya. Saya transformasikan ke ln nanti. Nanti sebelum belum muncul bentar lagi. Oke? Akibatnya coba kita lihat. Ini akibat dari sini integral A pangkat X ln A. Ya balik lagi jadi A pangkat X tambah C ya. Tambah konstanta. Integral ini ya ini. Karena turunan ini. Ini balikannya. Ln A itu konstanta. Kalau kedua ruas saya bagi dengan ln A. Ruas kiri dibagi ln A menjadi tinggal A pangkat X aja. Ln A-nya boleh masuk ke dalam integral karena nggak ada X ya. Yang kanan saya bagi dengan ln A. A pangkat X dibagi ln A. Ini C dibagi ln A. Ini konstanta. Sebut aja konstanta baru. Ini mungkin D dulu. Konstanta bagi konstanta jadi konstanta baru. Integral ini adalah ini. Gitu ya. Oke. Nah, banyak. Pokoknya mah bentar lagi ada yang lebih jenuh lagi. Lanjut lagi. Oh, soal dulu. Oke, kita bahas soal supaya rada segar dikit. Ketemu soal. Saya crop ya soalnya. Nggak ke crop. Nah, ini kita lihat. Coba review dulu sedikit sebelum mengerjakan soal. Ingat-ingat ya. Y sama dengan 3 pangkat X kayak E pangkat X gitu. Kalau Y sama dengan 3 pangkat min X atau sepertiga pangkat X, itu ke sana ya. Jadi kalau ininya kurang dari 1, melengkungnya di sana. Kalau besar 1, melengkungnya yang ini. Baru kita ke soal. Kembali ini ada 2 cara. Pakai rumus. Rumus kayak barusan ini. A pangkat X. Coba saya pakai rumus dulu ya. Pakai rumus. Y sama dengan 3 pangkat akar X. Rumusnya A pangkat X turunannya A pangkat X ln A. Kalau Y sama dengan A pangkat U, apa turunannya? A pangkat U ln A sama aja kali turunan lebih dalamnya ya. Kali U aksen. Jadi ini 3 akar X ln 3 gitu ya. Kali turunan akar X. Gitu. Tapi saya suka lupa rumus itu. Saya pakai cara kedua. Cara 2 itu dilonkan. Ln Y panjang tapi mudah ini.
Ini saya sederhanakan. Ln Y pangkatnya ini. Turunkan terhadap X. Baru disimbolkan dulu. Kalau kalian di ujian ya langsung aja ini. Karena saya menjelaskan supaya tahapnya kelihatan. Kiri selalu seperti Y aksen. Kanan ln 3 itu konstanta. Jadi hanya akar X aja yang diturunkan. Nah, Y aksen sama dengan Y-nya bawa ke kanan. 1/2 akar X ln 3 sama dengan kembalikan Y-nya. 3 akar X. Ln 3-nya saya taruh di tengah. Kali 1/2 akar X. Sama aja gitu ya. Integralnya. Integralnya kita arahkan supaya ini berbentuk 2 pangkat U gitu ya. Karena apa? Integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X. Kalau turunannya dikali ln, kalau integralnya balik. Dibagi. Gitu ya. Jadi ini saya substitusi. Substitusi U sama dengan X pangkat 3. Supaya 2 pangkat U nanti. DU sama dengan apa? 3X kuadrat DX. Gitu. Nah, ini kita punya. Ini kita punya. Itu menjadi apa? Sepertiga DU. Jangan lupa batas-batas. Batas-batas. X sama dengan 1. U-nya menjadi 1 juga. X sama dengan 2. U-nya menjadi 8. Sehingga kalau ini saya sebut si K. Ya, K itu menjadi integral 18. 2 pangkat U. X kuadrat dx-nya sepertiga. Sepertiganya saya taruh di depan. Itu menjadi sepertiga 2 pangkat U du mirip ini. Menjadi 2 pangkat U dibagi ln 2. Nggak usah pakai konstanta ya kalau pakai batas. Batasnya 1/3. Hah? Apa? 1/8. 2 pangkat 8 dibagi ln 2 dikurangi 2 pangkat 1 dibagi ln 2. Ln 2 biar aja nggak bulat angkanya. Biar aja dalam ln 2. Begitu? Oke. Balik ke slide-nya. Nah, inilah yang membingungkan sekali. Bukan bingung kan? Banyak notasinya gitu ya. Kelihatannya kok tambah banyak padahal enggak juga. Coba perhatikan fungsi yang tadi A pangkat X itu namanya fungsi eksponen umum ya. Kalau E pangkat X fungsi eksponen asli. Ini umum. Nah, saya gambar tadi 2 pangkat X. Mirip sama E pangkat X ya. Kecuali kalau ininya kurang dari 1, gambarnya dari sini. Kalau setengah atau sepertiga itu. Dia gambarnya apa? Monoton naik. Daerah definisinya mana ini? Hah? Daerah definisi itu X-nya. Bilangan real ya. X-nya berapapun ada. X-nya negatif pun ada. X-nya positif ke kanan terus juga ada. Daerah nilainya berapa? Hah? Daerah nilai itu Y-nya. Proyeksikan ke sumbu Y. Hasil Y-nya berapa? Hah?
Ah, ngomongnya barengan semua nggak jelas. Gitu kayak nyamuk lewat. Kamu dapat nilainya berapa? Lebih dari 0 teh berapa? 7? 8? Semua lebih dari 0. Hah? Semua bilangan yang lebih besar dari 0 ya. Jadi 0 sampai tak hingga. 0-nya nggak masuk. Karena ini asimtot aja. Nggak pernah 0. Nggak pernah sama dengan, nggak pernah sampai sumbu X. Darah-darahnya 0 tak hingga. Dia monoton naik. Jadi dia fungsi injektif. Punya inverse, betul? Nah, saya gambar lagi diagramnya supaya moga-moga membantu. Mundur dulu. Awalnya saya punya fungsi Y sama dengan ln X. Dari sini saya munculkan fungsi inverse-nya. Enggak dibalik, biar aja gini. X sama dengan apa? EXP Y. Jangan bingung kalau ditulis gini juga sama aja ya. EXP X itu. Kalau variabelnya dalam X ya boleh, dalam Y boleh. Yang penting cara ngitungnya nanti. Yang sama dengan E pangkat Y. Nggak mau ah. Ditukar aja penjelasannya. Supaya cocok sama slide-nya. Dari sini fungsi inverse Y sama dengan EXP X atau E pangkat X. Salah satu aja dipakai ya. Dari sini tadi kemudian nggak ekivalen ya ini. Maksudnya jangan dibaca ekivalen. Ini nggak boleh simbol ini. Sembarangan dipakai. Ya pokoknya dari sini saya punya hubungan ini gitu ya. Memunculkan, sebenarnya mau ngomongin memunculkan ini. Dari sini saya memunculkan fungsi X. Yang ini fungsi logaritma asli. Ini fungsi eksponen asli. Barusan kita bahas fungsi eksponen umum. Kemudian saya akan lihat grafik khususnya. Kita lihat grafik sama 2 pangkat X. Seperti pada slide ini. 2 pangkat X. Nah, dia punya inverse. Ya. Punya inverse karena apa? Monoton naik. Kan ini fungsi injektif. Kayak E pangkat X. Nah, fungsi inverse itu dinamakan lagi fungsi logaritma kayak ini. Tapi dengan bilangan dasar A. Gini. Nah, inverse adalah fungsi disebut ini. Y sama dengan logaritma. Kalau ini 2, ya ini 2. Gitu. Kalau di SMA, kalian nulisnya gini. Gitu. Karena di SMA mungkin, atau di SMP kelas 3. Sekarang di ITB kan baru kelas 1 kalian, TPB. Kelas 0 bahkan. Belum masuk prodi. Jadi ininya diturunin pangkatnya. Gini gitu ya. Nulisnya di sini nih, bilangan dasarnya. Itu adalah fungsi inverse dari ini. Gitu. Bingung kan? Ya, ikuti aja. Jelasinnya juga rada bingung. Pokoknya ini fungsi injektif punya inverse. Ini, inverse-nya kalau gambarnya gampang. Cerminkan aja terhadap sumbu X gitu ya. Nah, fungsi inverse mau dinyatakan dalam X juga. Oh, di sini dalam Y. Rada nggak bagus. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Y sama A pangkat X inverse ya. Kalau inverse tuh X-nya dinyatakan. Nah, di sini kita kembali nggak bisa kayak gini. Y sama X pangkat 3 inverse 3 akar Y dihitung dari situ. Kalau ini nggak bisa, gimana? Ya pokoknya fungsi inverse disebut aja fungsi logaritma. Nama baru. Simbolnya seperti ini. Log A ini. Itu ya.
Cuma kalau di gambar ini, yang saya gambar ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Yang ini, udah ada tulisannya, nggak usah. 2 pangkat X. Karena digambar di koordinat yang sama, yang ini juga variabelnya pengen dalam X. Jadi yang digambar itu sebenarnya Y sama dengan log AX. Itu ya, ditukar variabelnya. Cuma kalau ditukar gini, hati-hati. X di sini dengan X di sini beda. Kalau gini, X di sini sama, Y-nya sama itu. Nah, kalau dibuat di koordinat yang sama grafiknya, pengen dua-duanya variabelnya dalam X. Jadi ini ditukar gini. Kalau di SMA selalu ditukar gitu. Itu grafiknya ya pencerminannya. Kita lihat grafik log ini mirip dengan grafik lon ya. Kan lon juga kayak gini. Sama-sama melalui titik ini kalau apa? 1,0 gitu ya. Titik 1,0. Jadi grafiknya mirip fungsi lon. Memang lon itu logaritma juga. Dengan spesial ininya bilangan E. Nanti sebentar lagi. Jadi saya sekarang memunculkan fungsi logaritma. Nah, kita lihat ini sekarang ke sini. Tutup dulu. Saya bikin baru aja daripada milih-milih. Saya mau gambar ini. Fx sama dengan gambar lagi yang baru 2 pangkat X. Nggak bisa karena udah dipakai tadi. Hapus dulu semua. Bentar, hapus dulu ya. Karena nama F-nya udah dipakai lagi suka nggak mau. Nah, saya gambar dulu Fx sama dengan 2 pangkat X. Dan satu lagi Gx sama dengan 10 pangkat X. Lebih tinggi ya. Inverse yang ini inverse adalah sebut apa? FGHX sama dengan logaritma mau yang 2 ini. Jadi logaritma bilangan dasar 2. Nulisnya underscore 2 supaya jadi indeks X. Nah, ini adalah cerminan dari yang oranye. Tuh ya. Logaritma 2 dari X. Kebaca nggak itu? Ini log 2X. Aduh, susah bacanya dari sini aja, apalagi dari belakang. Ini log 2X tulisannya. Inverse dari yang ini. Kalau inverse dari yang 10, kita lihat. Ini 2 pangkat X di sini, 10 pangkat X di sini. Kalau inverse dicerminkan jadi lebih rendah ini ya. Ini kalau titik ini 0,1 jadi 1,0. Yang melengkung biru nanti inverse akan di sini. Nggak mungkin di yang atas ya kan. Nah ini inverse saya gambar lagi. Lx sama dengan logaritma bilangan dasarnya 10 dari X. Di bawahnya dia. Yang ini jadi di sini. Ya yang ini sesuaikan. Di bawahnya malah di sini jadi di atas ya. Oke, ini adalah logaritma 2 dari X. Ini logaritma 10 dari X. Gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini gimana? Sebentar. Banyak yang baru notasinya lupa-lupa kalian. Saya akan hilangkan dulu yang 10. Ini mau digambar yang 2 aja. Oke. Coba kita lihat grafik ini ya. Ih, banyak muter-muter. Ya, terpaksa harus dipelajari. Gitu ya. Yang ini tadi Y sama dengan logaritma 2X.
sebut fx. Ya. Sekarang kita lihat gini. Ini artinya apa? 2 pangkat Y sama dengan X. Paham nggak itu? Dari sini. Hubungan ini. X logaritma A Y artinya A pangkat X sama dengan Y. Gitu ya. A pangkat X sama dengan Y. Notasinya serba baru. Nah, sekarang saya tulis gini. 1/2 pangkat Y sama dengan 1. Sebentar. Sebentar. Bukan. Saya mau ngitung gini. Bentar, lupa. Pause dulu sebentar. Macam ini. Saya punya awalnya grafik log 2 dari X. Seperti ini gambarnya ya. Logaritma 2. Kemudian saya dari sini, dari definisi fungsi logaritma, saya punya 2 pangkat Y sama dengan X. Itu ya, dari definisi fungsi logaritma. Saya ubah ke sini, ininya dikebawahkan, 2-nya jadi pangkatnya minus. Kemudian ini setengahnya saya kurung sendiri. Kenapa ini dibuat setengah? Karena mau mengarah ke logaritma setengah nantinya. Nah, ini artinya apa? Logaritma setengah dari ini sama dengan ini. Jadi saya punya hubungan apa? Satu langkah lagi. Jadi Y-nya sama dengan ini. Nah, ini kan dari atas ke bawah Y-nya sama, nggak ada yang diganti. Jadi saya punya hubungan logaritma 2 dari X sama dengan minus logaritma setengah dari X. Sama-sama Y. Jadi logaritma 2X sama minus logaritma ini, saya kali minus dua-duanya, logaritma setengah X sama dengan minus dari ini. Saya saat awal punya grafik yang ini. Grafik ini saya udah punya. Yang ini, yang coklat. Grafik ini gimana? Tinggal grafik yang dilingkari biru diminuskan. Jadi ini diminuskan. Yang di sini jadi di sini diminuskan. 2 kotak setengah. Yang di sini jadi di sini, gitu ya. 2 kotak tambah sedikit. Yang di sini jadi di sini. Jadi lengkungannya gitu, diminuskan. Cerminkan terhadap sumbu X. Yang di kiri cerminannya menjadi gitu. Nah, jadilah di slide saya itu, kalau saya punya fungsi Y sama dengan logaritma 2 dari X, logaritma setengah itu tinggal dicerminkan terhadap sumbu X. Minusnya. Kasih aja keterangannya, karena logaritma setengah X itu sama dengan minus dari logaritma 2X. Gitu ya. Lanjut lagi, masih logaritma. Oh, ini udah fungsi logaritma untuk berbagai nilai X ya. Berbagai nilai A. Wah, agak pusing. Sedikit lagi sebelum mengakhiri ini. Lihat satu aja. Logaritma 2 aja ini ya. Logaritma 2 tuh mana grafiknya 1 supaya nggak bingung. Nggak ada yang grafiknya 1 ya. Ya udah. Logaritma itu kayak lon. Logaritma tuh kayak lon. Grafiknya saya gambar di sini aja supaya lebih ini. Y sama logaritma AX
Ini untuk yang A-nya besar dari 1 ya. Definisinya sih A-nya harus besar 0. Kalau A-nya setengah, tadi gambarnya cerminannya gitu ya. Gitu. Ini untuk yang lebih besar 1 seperti ini. Daerah definisinya apa? Ini grafik ini. Daerah definisinya adalah X-nya. Dari 0 sampai tak hingga gitu kan. Y-nya, daerah nilainya. Daerah nilainya ini Y-nya paling kecil min tak hingga, paling besar tak hingga. Sama dengan fungsi eksponen sebenarnya. Gitu. Notasinya baru ya. Sebenarnya logaritma sama E pangkat tuh, logaritma sama ln itu samaan gitu ya sifatnya. Cuma kalau ln ini bilangan dasarnya E, kalau logaritma ini A, itu sembarang. Nanti fungsi E pangkat X dengan fungsi A pangkat X itu hampir bersamaan. Nah, kemudian ini ada dua sifat. Logaritma AX bisa diubah ke ln. Saya tuh yang ingat sebenarnya sifat-sifat ln. Turunannya, kemudian E pangkat X-nya, dan hubungan ini. Jadi kalau ada ketemu fungsi logaritma, saya pindahkan ke ln. Ingat-ingat aja rumus yang ln. Kemudian turunannya ini gampang. Kalau yang A udah tahu, turunan logaritma ini kita ubah. Log AX itu sama dengan ln X dibagi ln A. Turunannya ln A itu konstanta. Biarkan aja. Yang diturunin ln X ya, kali super X. Jadi super X ln A. Saya ini nggak apal nih. Tapi saya apal ini. Pokoknya kalau ada log AB apapun gitu, kalian bisa ubah jadi ln B dibagi ln A. Nah, ln harus tahu sifat-sifatnya. Kalau di SMA sebenarnya rumusnya gini. Kalau saya punya log, kalau di SMA kan nulisnya gini. AB ini boleh menjadi berapapun di sini. Gitu. Khususnya kalau bilangannya E, ini menjadi namanya ln. Gitu ya. Ln itu logaritma dengan bilangan dasar E. Udah jenuh sekali, soal-soalnya nanti aja. Biar rada bahagia sedikit.